ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم Di dalam ayat Al-Quran kita akan membahas tentang hal-hal ma'rifatullah, ma'rifatun nafs berhubungan dengan ayat-ayat. Kita pengen jadi ulama nggak? Pengen jadi orang alim nggak? Iya. Pengen ya. Kita pengen jadi orang alim. Karena hanya dengan alim lah, dengan ilmu pengetahuan kita bisa dekat dengan Allah. Tanpa ada alim, tanpa ada ilmu kita nggak bisa dekat dengan ulama. Sekarang apa kata Al-Quran tentang ulama? Al-Quran bilang innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi orang yang takut sama Allah itu hanya ulama. Selesai. Jadi kalau kita ingin jadi ulama, walaupun tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak sekolah, kalau Anda sudah takut, Anda sudah jadi ulama. Udah jadi ulama. Tapi kalau ada orang belajar, orang menuntut ilmu, profesor, tapi kemudian tidak ada rasa takut, dia bukan ulama. Itu aja ciri khasnya ulama. Artinya sifat-sifat ketakutan, sifat-sifat penghambaan itu harus muncul ke dalam diri seseorang, baru dia dikatakan memiliki pengetahuan terhadap Tuhan. Kalau dia dikatakan alim tentang Tuhannya, tapi kemudian dia tidak mewujudkan rasa takutnya, rasa penghambaannya kepada Allah, tidak dikatakan bahwa orang itu memahami tentang Tuhan. Makanya kata Rasulullah waktu ditanya sama para sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kamu bisa ke matahari? Kata Rasulullah, saya orang yang paling takut kepada Tuhan. Kata Rasulullah, saya orang yang paling takut kepada Tuhan. Kenapa Rasulullah bisa takut kepada Tuhan? Karena ilmu dia itu sangat tinggi tentang Tuhan. Itu aja. Lalu bagaimana kita bisa memunculkan rasa takut tersebut dalam dirinya? Ini tugas utama kita. Tugas utama untuk bisa memunculkan rasa takut kepada Tuhan. Kita takut nggak sama Allah? Udah punya rasa takut nggak sama Allah? Wong Tuhan saja kita belum pahami gimana ya? Iya, kita belum memahami Tuhan. Orang kalau nggak pernah memahami Tuhan, bagaimana ininya bisa muncul? Bagaimana sifat-sifat itu bisa muncul? Nggak pernah akan bisa. Sekarang Al-Quran sudah bilang di dalam ayat Al-Quran lagi, antumul fuqara. Bukan? Kamu itu miskin, kamu itu fakir. Betul nggak kita ini merasa fakir di hadapannya Tuhan? Merasa nggak punya sesuatu nggak di hadapan Tuhan? Terkadang enggak. Kita merasa orang yang paling segala-galanya di hadapannya Tuhan. Orang kalau sudah paham tentang kefakiran di hadapannya Tuhan, Anda akan melihat bagaimana gaya orang tersebut, bagaimana sikap orang tersebut, cara ibadahnya gimana, cara bicaranya gimana, cara interaksinya gimana, ini pasti akan tergambar. Orang kalau sudah merasa fakir, ini nggak punya apa-apa, kemudian dimaki dia akan marah. Dia nggak lagi akan marah kalau udah dimaki, dicaci, diambil barangnya dia. Dia hanya merasa dari awal memang saya nggak punya apa-apa. Ini kan harus dipahami dengan benar. Terkadang kan kita ini hanya membaca Al-Quran hanya sebatas bacaannya saja. Udah sering kita baca ini. Tapi kalau ini tidak mampu kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mustahil kita akan bisa sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Ya. Jadi pengenalan kita tentang hakikat Tuhan
harus kembali kepada pengenalan-pengenalan yang bersifat rasa, bukan harus bersifat rasa. Sudah ada rasa takutnya, udah punya rasa miskinnya, udah punya rasa fakirnya. Terkadang kan cinta, kita punya rasa cinta nggak? Punya nggak? Terkadang rasa cinta kita nggak punya, tapi kita punya pengetahuan tentang cinta. Jadi kalau disuruh jabarkan, disuruh artikan tentang cinta, Masya Allah kita paling jago deh. Tapi ketika sudah disuruh rasakan bagaimana itu cinta, kita nggak pernah tahu. Kita paling pintar nggak? Kalau masalah membenci orang, paling pintar. Kenapa? Karena kita rasakan bagaimana itu benci. Rasa sakit itu sudah kita rasakan, makanya bagaimana kita bisa membenci orang lain. Jadi terkadang rasa buruk itu begitu kita rasakan ketimbang rasa baik. Rasa baik itu hanya sebatas pengetahuan, tapi sangat sulit untuk kita rasakan. Kalau orang sudah merasakan rasa baik, maka dengan sendirinya segala bentuk-bentuk yang buruk itu tidak akan mudah lagi mempengaruhi orang lain. Paham nggak? Kalau kita punya rasa, lihat, rasa cinta. Jadi saya ulangi, pengetahuan kita harus berangkat dari rasa, bukan lagi berangkat dari teori. Karena kalau hanya berangkat dari teori, Anda tidak pernah akan tahu bagaimana hakikat fakir. Jadi Anda harus merasakan bagaimana itu kefakiran, bagaimana itu rasa takut. Coba Anda lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Di sana kan dikatakan gini, ketika Allah itu menawarkan langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya apa? Semuanya menolak karena mereka takut. Rasa takut mereka kepada Allah itu bukan lagi berangkat dari sesuatu hal yang bersifat teori, karena mereka nggak pernah dulu belajar, karena mereka nggak pernah disampaikan bagaimana dan bagaimana, enggak. Tapi bagaimana mereka bisa punya rasa takut? Bagaimana mereka bisa punya rasa takut? Karena rasa takut yang mereka miliki bukan lagi berangkat dari pikiran, tapi langsung berangkat dari hati, hakikat diri mereka. Artinya rasa ada dalam diri. Ini rasa ada di dalam, hanya perlu dikeluarkan. Paham? Rasa ada. Sekarang pekerjaan kita untuk bisa memahami tentang hakikat kefakiran, memahami tentang hakikat cinta. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, rasa ini mau kita keluarkan. Bagaimana cara kita supaya rasa itu bisa keluar? Kan sudah ada nih, sudah ada. Bagaimana sesuatu yang sudah ada itu mau dikeluarkan? Kan beda kalau dia nggak pernah ada di dalam. Kalau masih mau dimunculkan, oke, kita perlu sebuah perantara. Baru kemudian kita mau keluarkan apa? Mau munculkan, kita perlu sesuatu, alat atau apa saja, sarana untuk bisa memasukkan sesuatu ke dalam. Tapi sekarang nih, sudah ada di dalam. Berarti kan nggak perlu ada usaha lagi untuk memasukkan. Sudah ada. Hanya apa yang kemudian membuat kita tidak mampu merasakan ini, kefakiran, merasakan cinta. Kenapa Anda bisa membenci? Ini dulu, sebelum. Kenapa Anda bisa begitu mudah untuk membenci?
Kenapa? Rasa. Enggak, bukan rasa. Bukan Mbak, bukan rasa. Benci Karena ada di benci dalam. bukan rasa. Karena dia ada di dalam. Makian bukan rasa. Mencaci bukan rasa. Menyakiti orang bukan rasa. Tapi apa? Pikiran. Pikiran. Kenapa benci, mencaci orang, menyakiti orang begitu mudah untuk Anda lakukan ketimbang mencintai orang? Kenapa? Karena cinta itu berangkatnya dari dalam, sedangkan benci munculnya dari luar. Sehingga kalau munculnya dari luar Gampang. begitu cepat. Karena tinggal Anda lihat aja sesuatu itu di dalam, apa di luar orang melakukan ini, orang melakukan sesuatu hal yang tidak Anda senangi, rasa benci langsung muncul. Bukan? Tetapi kalau rasa cinta, terkadang sangat sulit untuk dimunculkan. Kalaupun kemudian rasa cinta, rasa senang, rasa suka itu keluar, bukan karena dia keluar dari dalam. Beda loh. Kalau dia keluar dari dalam, berangkat dari hakikat diri manusia, nggak hilang. Tapi kalau dia berangkat dimunculkan oleh sesuatu yang dari luar, Anda merasa Anda mencinta, tapi sebenarnya Anda nggak pernah mencinta. Kenapa? Karena ada rasa khawatir dan ada rasa takut. Berarti yang muncul bukan rasa yang berangkat dari dalam, tapi yang berangkat dari luar, yang Anda ciptakan lewat pikiran Anda. Paham? Coba lihat. Lihat ya. Ini baru diperjelas ini, baru diperjelas. Kita ini kan mau mengeluarkan apa yang ada di dalam potensi kita kan. Kan kata orang kenali diri kita. Berarti kan kalau mengenali diri kita, sesuatu yang sudah ada di dalam diri, ini yang kemudian mau dikeluarkan ke alam luar. Orang kalau sudah punya sesuatu, niscaya dia tidak pernah akan butuh terhadap sesuatu. Tapi kalau Anda nggak pernah punya sesuatu, Anda akan selalu mencari sesuatu. Jadi unsur-unsur negatif tidak berangkat dari dalam hati orang. Tapi kekhawatiran, rasa cemas itu berangkat dari alam pikir. Oh, saya takut kalau saya mengeluarkan ini, apa nanti yang saya akan makan? Bukan? Sedangkan kalau mau dipikir, kita ini tahu nggak kapan kita mau hidup? Tahu nggak? Kita tahu nggak ini milik kita? Kan juga enggak. Ini wong akan hancur, wong ini akan binasa. Mau ditahan seperti apapun juga, pada akhirnya uang, apa yang kita miliki pasti akan keluar. Tapi kan kita tidak pernah, Pak, dengan tenang, dengan mulusnya untuk mengeluarkan itu. Selalu ingin menahan. Kenapa? Karena ada rasa takut. Selalu ingin menyimpan karena ada rasa takut. Hal-hal yang seperti ini itu bukan muncul dari rasa, tapi muncul dari pikiran. Jadi yang menghalangi seseorang, seseorang untuk bisa merasakan apa saja, merasakan cinta, merasakan kasih sayang, merasakan keridhaan, merasakan kebahagiaan, itu apa? Pikiran. Selesai, nggak ada lagi. Kayalah Anda. Kalau ini Anda buka, kita ini kan hanya ingin membuka. Jadi bagaimana supaya kita bisa rasa? Untuk bisa rasa, tidak ada cara Anda selain pada akhirnya tugas utama kita membuka sesuatu yang menutup itu nggak bisa keluar. Itu aja tugas kita. Jadi kita belajar ini hanya apa?
hanya membuka sekat-sekat, membuka hijab-hijab supaya potensi yang ada di dalam diri kita keluar. Jadi kita ini bukan mencari Tuhan, tetapi tugas kita apa? Tugas kita membuka sesuatu yang telah menutup. Tuhan tidak bisa hadir dalam Tuhan. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن